Selain pihak yang menuntut pembubaran, pihak yang menolak pembubaran juga menyampaikan pandangannya. Pertama, saya masih hidup, saya akan mempertahankan gerakan Ahmadiyah. Nanti saya terserah. Terkait pro kontra aliran Ahmadiyah, pihak pemerintah saat ini menyiapkan surat keputusan bersama 3 menteri mengenai Ahmadiyah. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bung Alfian bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita akan mendengarkan dibacain berita yang akan dibacakan oleh Bung kameramen, seorang jurnalis berkaliber nasional. Silakan Bung kameramen. Ya, Bung Alfian. Hari ini kita akan membahas tentang aliran sesat Ahmadiyah, Bung Alfian. Nah, jadi Bung Alfian, 7 Desember yang lalu itu ada berita yang dimunculkan oleh narasi news ya, besutannya si Najwa Shihab. Jadi dia menuliskan kronologi Pemkab Kuningan, Bung Alfian, itu melarang pertemuan tahunan jemaah Ahmadiyah. Nah, Bung Alfian, narasi news ini menuliskan caption seperti ini, Bung Alfian. Dan terjadi lagi pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Nah, ini kan seolah-olah Ahmadiyah itu bagian dari ajaran Islam, kemudian orang yang ngelarang itu seolah-olah melanggar kebebasan. Ini kan aneh nih, Bung Alfian. Nah, itu satu, yang pertama, Bung Alfian. Nah, kemudian yang kedua, Ahmadiyah ini muncul, Bung Alfian, diundang nih oleh Guru Gempul. Itu ada 2 perwakilan Khalifah Ahmadiyah, Bung Alfian. Nah, saya jujur pribadi, Bung Alfian, belum nonton videonya, tapi nonton cuplikannya, kemudian membaca judul videonya, yaitu Pribatin Intoleransi Agama di Indonesia. Kayaknya 2 khalifahnya Ahmadiyah, Bung Alfian. Mereka masih merasa didiskriminasi nih keyakinannya. Untuk respon awalnya, silakan Bung Alfian. Yang pertama yang telak ya, kalau bahasa saya yang paling telak dan saklek dan mantep majlek, Ahmadiyah bukan agama yang termasuk diakui di Indonesia. Itu dulu. Itu yang namanya Ahmadiyah bukan ajaran agama yang diakui di Indonesia. Itu dulu. Jadi kalau yang tidak diakui eksistensinya, mestinya bukan udah betul pelarangan dari Pemkot yang ada di Kuningan ya. Artinya pelarangan itu sebuah tindakan yang tepat. Kenapa? Karena Ahmadiyah bukan agama yang diakui di Indonesia. Logika sederhananya, sesuatu yang tidak diakui kok muncul-muncul, ya dilarang dong. Di situ saja sudah melanggar secara ketentuan konvensi keberadaan agama. Yang kedua, Ahmadiyah itu merupakan sebuah keberadaan paham keagamaan dengan kitabnya yang bukan Al-Quran, namanya At-Tazkirah. At-Tazkirah itu adalah buatan dari seorang salah satu karyawan atau pegawai dari orang-orang Pakistan yang menjadi karyawan Inggris, yang kebetulan dia pintar berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Nah, kemudian dia ditugaskan oleh pemerintah Inggris untuk, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Jadi si Mirza ini mendapatkan tugas oleh pemerintah Inggris untuk membuat pedoman berislam minus jihad. Di dalam kitab At-Tazkirah itu, ayat Qur'annya lengkap minus ayat-ayat jihad. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi pelarangan itu menurut saya sudah tidak perlu dan nggak usah ragu Pemkot atau pemerintah atau Pemda dimanapun di Indonesia, termasuk pemerintah Republik Indonesia, karena Ahmadiyah bukan agama yang diakui di negara kita. Yang kedua, secara Islam dia bukan Islam, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang ke-25, Khataman Nabiyyin. Sementara Mirza Ghulam Ahmad dalam kitab At-Tazkirahnya itu menyatakan bahwa dirinya lebih mulia daripada Rasulullah Muhammad SAW, dan dia merasa lebih hebat dan lebih penting disembah ketimbang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, ajaran Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan. Kita nggak boleh lupa, Bung kameramen, dengan peristiwa Monas. Peristiwa Monas itu kan sebetulnya kata kuncinya kita menolak adanya
pengembangan dan penginzalan ya terhadap Ahmadiyah. Fenomena AKKBB yang kemudian itu kan dilansir oleh Bapak Amin Rais, itu kan peristiwa Monas itu kan sebuah konfrontasi fisik yang cukup serius. Ya, karena ternyata oknum-oknum aparat coklat diduga yang berasal dari Cipondoh, Tangerang, dia diduga kuat adalah orang dari Ahmadiyah dan dia menggunakan senjata yang diangkat-angkat di hadapan kerumunan massa. Itu respon awalnya Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, kalau kita membahas tentang Kuningan yang menolak melarang ya acara Ahmadiyah, justru Persatuan Gereja-Gereja Indonesia mengecam Bung Alfian. Karena katanya bagi kami negara tidak boleh tunduk pada tekanan kelompok intoleran dan harus tegas menjalankan konstitusi sebagaimana mestinya. Ini benar ya. Jadi menurut saya Bung Alfian, ini efek dulu dilindungi oleh Gus Dur nih Bung Alfian, Ahmadiyah. Jadi seolah-olah hari ini Ahmadiyah itu keyakinan yang dilindungi padahal dia merusak akidah. Nah Bu Alfian, selanjutnya adalah kayaknya kalau Guru Gembul memang dia hanya ingin Bu Alfian mengundang mendengar langsung. Nah ini kan jadi bagus juga Bu Alfian. Nah, untuk sesi tengah ini Bu Alfian, ini kan artinya gereja aja sampai dukung Ahmadiyah berarti kan ada sesuatu Bu Alfian. Ya tentu mereka nggak ngerti kan, nggak ngerti akidah Islam. Jadi mereka ngelihat Ahmadiyah seolah-olah agama Islam tapi dilarang-larang. Ini kan aneh juga. Nah Bu Alfian, menurut Bu Alfian, apa yang membuat Ahmadiyah atau warga Ahmadiyah hari ini mereka merasa yakin dengan keyakinannya? Itu Nabi aja udah salah gitu Bu Alfian. Nah yang kedua, apa yang membuat mereka kuat hari ini Bu Alfian? Silakan dijawab Bu Alfian. Ya, yang jelas pertama kelompok Kristen ya. Karena bagaimanapun kan dulu pemerintah Inggris kan pemerintah Kristen. Jadi arti secara historis, Ahmadiyah itu memang punya koneksitas yang kuat. Dia punya koneksi yang kuat dengan kelompok Kristen. Dan kelompok Kristen dengan enak saja mendukung karena dianggap secara paham ajaran dan secara agresivitas penyebaran ajaran, Ahmadiyah bukan lawan tanding yang bisa dianggap oleh kelompok Kristen. Yang jadi persoalan kan karena dia mengganggu akidah Islam. Jadi pada orang Kristen, Anda juga jangan keseringan lah campur-campur agama Islam. Urus aja ada agama Anda, lakum dinukum waliyadin. Umat Islam, para ulama memahami ada sebabnya gitu. Nah, yang lainnya yang berhubungan dengan persoalan yang sedang kita bicarakan ini, Ahmadiyah ini memang betul Bung Kameramen, dia merupakan sebuah gerakan yang berskala internasional. Jadi khilafah kelima itu dibiayai oleh Zionis internasional. Jadi artinya gerakan Kristen lebih punya koneksi kuat. Jadi mereka tuh seolah-olah bermusuhan dengan Kristen di hadapan forum-forum internasional, tetapi di belakang mereka bekerja sama. Nah mungkin tinggal kita, umat Islam, yang ingin menjaga, katakanlah, konstruksi akidah yang mantap, agar juga kita punya kemampuan menggunakan bahasa-bahasa konstitusi. Dan itu pemerintah Pemkot Kuningan udah betul. Nah, soal pembiayaan mereka, ini salah satu cara untuk melumpuhkan gerakan Islam. Melemahkan dakwah Islam. Keberadaan Syiah, keberadaan Ahmadiyah, keberadaan LDII, keberadaan aliran-aliran sesat yang lain, itu adalah cara mereka. Karena kalau mereka menghadapi secara langsung dalam konteks ajaran menghadapi ajaran apple to apple ajaran, mereka nggak sanggup. Karena kita sudah lihat di berbagai debat-debat internasional, ajaran mana yang sanggup untuk melawan satu Zakir Naik aja udah babak belur, ya kan, satu orang tuh. Padahal kita masih punya banyak orang-orang yang punya kemampuan berargumentasi, memiliki hujatul Islam di berbagai tempat. Itu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian. Untuk akhir sesi kali ini, kembali ke soal pelarangan yang di Kuningan itu, Bu Alfian. Memang akhirnya Pemkab itu melarang karena penolakan dari masyarakat sangat luas, Bu Alfian. Artinya kan umat Islam, mungkin Dewan Dakwah yang di daerah, atau Muhammadiyah yang di daerah, atau NU yang lurus di daerah, mereka aware juga, Bu Alfian, dengan adanya aliran sesat. Jadi acaranya itu Jalasah Salanah ya, Bu Alfian, kalau nggak salah ya. Acara taknya Ahmadiyah. Nah, untuk akhir sesi kali ini, Bu Alfian, kita sempat juga kan melihat Habib Rizik bagaimana dengan keras mengkritisi Gus Dur yang membela Ahmadiyah terus-terusan. Nah, kemudian Bung Alfian juga yang demo di Monas tuh. Bung Alfian dong yang aman kira-kira gitu. Jadi untuk akhir sesi, apa pesan Bung Alfian untuk masyarakat? Jangan pernah mentoleransi Ahmadiyah atau aliran sesat yang lain, Bung Alfian. Karena ini terlama-kelamaan nih agama kita diacak-acak terus, apalagi Gen Z atau Gen Alpha yang akan datang, Bung Alfian.
khawatir mereka melihat, kasihannya didiskriminasi, gara-gara kasihan-kasihan, jadinya kan nanti masuk ke sana, kan saja terjadi. Untuk closingnya, kata kuncinya untuk terus melawan aliran sesat. Closingnya Bu Alfian, silakan. Yang pertama, untuk umat Islam, kita akan berkhidmat kepada Islam selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Kita akan bersikap baik karena ajaran kita mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kepada orang-orang yang non-muslim atau yang nggak paham, Anda pahami dulu kenapa dilarang. Jangan hanya menyoalkan pelarangannya, kenapa dilarang. Coba ditelusuri penyebab dilarangnya. Dan juga kepada para jurnalis, juga kepada kelompok-kelompok sekuleris, Anda juga kadang-kadang sering mengatakan yang ilmiah. Ini jelas ilmiah. Secara konstitusi, Ahmadiyah tidak termasuk agama yang diakui di Indonesia. Itu saja sudah cukup selesai untuk melarangnya. Yang kedua, bahwa dia adalah sebuah ajaran yang membuat kita murtad dari Islam. Dan dalam Islam itu Nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, penutup khataman nabiyin, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Sekali lagi buat seluruh masyarakat Indonesia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berterima kasih kepada banyak pihak, kepada masyarakat yang tetap mengatakan isyhadu bi anal muslimun. Kita akan tegak menegakkan Islam. Kita katakan inna dinna indallahil Islam. Silakan. Mau Kristen kita paham, ada Kristen Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha. Silakan. Tetapi kalau berislam harus sesuai dengan ketentuan Islam yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dan ketentuan yang juga akan diberikan penegasannya oleh MUI, oleh Muhammadiyah, oleh NU, include NU garis lurus. Sekian dibacain berita, kita jumpa lagi di berita-berita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.